Sekarang ini kita gunakan rapid antigen sama PCR. PCR ya. Karena kenapa? Memang sensi dan spesifitas untuk antigen itu tinggi. 97%. Jadi bisa kita bayangkan kalau misalnya ada 100 tes, mungkin itu hanya 3 yang kenapa-kenapa. Dan kenapa-kenapanya itu kemungkinan dia mengarah ke false negatif. Kami pun juga laboratorium PCR telah melakukan penelitian ya, bahwa setiap pasien yang ada diperiksa dengan antigen, kita cocokkan dengan lab PCR, pasti hasilnya positif. Sayangnya kemampuan untuk mendeteksi itu hanya sekitar 4-7 hari. Gitu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam acara obrolan santai syarat makna. Hari ini kami mengundang Kepala instalasi laboratorium sekaligus penanggung jawab laboratorium PCR Rumah Sakit Panglima Sebaya. Jadi selamat pagi dulu Bu, kita ucapkan salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beliau adalah Dr. Susi Sevianti, MKes, spesialis SPPK. Baik Bu. Spesialis patologi klinik. Oke. Baik, kita langsung saja Bu. Mungkin selama ini kita tahu ya kan, untuk mendeteksi corona ini ada 3, kalau tidak salah, antigen, antibody, kemudian PCR ya Bu ya. Mungkin Ibu bisa menjelaskan 3 itu, mungkin bisa secara sepintas dan dari mana, terus mana yang paling akurat dan paling bagus. Baik. Ya, terima kasih. Jadi untuk mendeteksi virus corona ini, laboratorium itu menggunakan 3 alat tes. 3 alat periksa, 3 alat deteksi. Jadi ada yang namanya rapid antibody, ada yang namanya rapid antigen, ada yang namanya PCR. Ya. Kalau awal-awal kita juga menggunakan rapid antibody sama PCR di awal-awal. Di awal-awal ya, waktu kan kita pandemi. Mulai dari bulan 4 lah ya, sampai Januari kita masih menggunakan rapid antibody. Ya, namun seiring waktu kita melihat bahwa sensitivitas dan spesifitasnya itu lebih rendah, dan kita sudah berkomitmen dengan dokter-dokter paru ya, dengan dokter penyakit dalam, bahwa kita sepakat bahwa kita tidak usah memakai rapid antibody tersebut karena banyak yang dia seperti false negatif, false positif, seperti begitu juga ya. Dan sifatnya itu yang sensi. Jadi kalau ada penyakit-penyakit lain seperti tipes, hepatitis, dia juga masih bisa terbaca. Bisa terbaca iya. Jadi spesifisitasnya itu kurang. Nah, tapi kita juga serahkan kepada dokter-dokter penanggung jawab. Kalau memang masih mau pakai itu silahkan ya. Oke. Kemudian kita pindah ke rapid antigen sama PCR. Nah, sekarang ini kita menggunakan rapid antigen sama PCR ya. Karena kenapa? Memang sensi dan spesifitas untuk antigen itu tinggi. 97%. Jadi bisa kita bayangkan kalau misalnya ada 100 tes, mungkin itu hanya 3 yang kenapa-kenapa. Dan kenapa-kenapanya itu kemungkinan dia mengarah ke false negatif. Kami pun juga laboratorium PCR telah melakukan penelitian ya, bahwa setiap pasien yang ada diperiksa dengan antigen, kita cocokkan dengan lab PCR, pasti hasilnya positif. Sayangnya kemampuan untuk mendeteksi itu hanya sekitar 4-7 hari. Gitu. Dan gold standar yang kita gunakan memang ini yang dari awal sampai bulan Juli ini ya, pandemi ini kita pakai laboratorium PCR. Jadi PCR itu digunakan sebagai gold standar, dan ini memang betul-betul mampu bisa membaca materi genetik virus corona. Gitu. Itu yang kita pakai sekarang. Gitu Mas. Di puskesmas untuk tracingnya mereka menggunakan memang swab antigen. Itu rapid antigen itu mereka gunakan. Kalau kita di rumah sakit kita pakai 2, antigen dengan PCR. Itu kita gunakan. Kan Bu, kita kadang sering ada orang yang ada bilang reaktif, non reaktif. Sekarang tidak ada lagi ya, positif. Sekarang sudah positif, negatif atau iya. Kenapa kita untuk antigen dan PCR kita gunakan positif negatif? Karena memang kita langsung tangkap
kita langsung tangkap pencurinya. Sementara yang rapid antibody, kenapa kita katakan reaktif? Karena antigen masuk itu dibalas oleh antibody. Jadi yang kita baca ini adalah antibody yang reaktif. Antibody ini kan merupakan imun ya. Jadi imunnya dalam masa reaktif itu. Seperti begitu. Jadi sekarang sudah di kecamatan sudah Anda pakai lagi Bu ya? Sekarang kita semua sudah yang antibody itu Anda dipakai lagi. Antigen. Tracing mereka antigen dan itu mulai bulan 2 mereka itu aktif-aktif melakukan tracing pakai antigen. Iya, dulu memang di tahun 2020 ya kita juga bantu untuk melakukan tes PCR di semua kecamatan. Ya, saya termasuk orang yang keliling kecamatan, swab di kecamatan-kecamatan. Nah, itu tesnya kita pakai PCR. Iya, waktu itu sampai bulan 2 2021. Itu di setiap puskesmas itu dijatah atau gimana Bu? Jumlah itu PCR atau ini? Jadi mereka itu ya mengasesmennya, mereka menilainya di tiap puskesmas nih. Kalau misalnya ada gejala, kemudian dia periksa, dia sudah lihat oh ini yang bergejala, dia rekap ini orangnya yang kontak erat. Kemudian dia menghubungi kita ya melalui dinas kesehatan lah ya. Kami sebagai tim swabber pada saat itu dipanggil untuk melakukan testing, kami datang. Tracing. Iya, kami tracing. Itu dan kita periksa sampelnya di Panglima Sebaya. Dia pada saat tracing itu penentuannya apakah ada standar ininya Bu? Maksudnya kalau anggapnya misalkan kalau si A, maka kita mencari 5 orang, 6 orang, 7 orang atau apakah ada angka pastinya atau untuk tracingnya? Ya, tracingnya itu. Ya, jadi jika seseorang itu positif, yang pertama kan pasti yang dicari adalah keluarganya. Sama orang-orang yang tempat dia bekerja. Itu dulu. Itu dulu Bu ya? Iya, itu dulu yang kita tracing. Berarti bukan batasan jumlah indah ya? Mana dulu? Kalau sekarang memang ada batasan. Kalau satu yang kena 15 orang tuh disuruh nyari. Tapi waktu yang kemarin ya, yang tahun lalu belum seperti itu. Jadi kita masih memakai siapa yang positif, mana keluarganya, mana lingkungan kerjanya. Itu yang disodorkan namanya ke kita. Karena kan kita kadang terkendala dengan stok Bu ya. Maksudnya kalau sejauh ini ya yang saya jalani ya, alhamdulillah kita tidak pernah terkendala loh soal stok ya. Iya, karena di tahun lalu itu kita dibantu oleh Pemda. Jadi kalau kami laboratorium PCR ini kan kita kan melayani pasien-pasien mandiri ya. Kita melayani pasien rawat inap yang ada di rumah sakit, kemudian juga massal tahun lalu, sampai dia berhenti di akhir Februari. Nah, kalau dia pasien mandiri, tentunya rumah sakit ada dana dari rumah sakit untuk menyediakan regen. Nah, tapi kalau misalnya kayak pasien rawat inap, kemudian nakes, massal, itu Pemda bantu tahun lalu ada. Jadi tahun sekarang ini ada bantuan ya. Kalau yang Pemda itu tahun lalu sudah habis karena kalau kami menghitung-hitung pasien kami tahun lalu di 2020 itu sekitar 8.000 9.000 ya. Jadi memang untuk mandiri ada regennya, untuk massal, ranap, nakes itu Pemda yang sediakan. Itu 8.000 sudah termasuk yang mandiri Bu ya? Iya. Nah Bu, ini kan di masa pandemi ini kan masa ini ya paling anu sekali ini kan. Ini sudah sampai berapa angka tertinggi kebutuhan PCR ini? Kebutuhan PCR. PCR ini. Sebenarnya ya kalau saya mau bilang kita menghitung nih bantuan Pemda mandiri tahun lalu dengan yang sekarang ya itu sama aja. Cuman hasil positifnya ini loh luar biasa. Jadi dulu kalau kita lihat mulai dari awal pandemi sampai bulan 2 itu memang hasil positifnya itu kita bisa bilang ya, kalau dari satu hari kami running misalnya 60 sampel nih, 60 sampel itu mungkin ada sekitar 40% yang positif, 20 sampai 30. Kemudian masuk bulan 3 sampai bulan 6 kemarin itu hampir betul-betul landai. Bahkan saya pernah dapat satu hari periksa itu tidak ada yang positif. Tidak ada yang positif. Kemudian masuk di bulan Juli, wow. Jadi kami running 60 itu bisa 40-50 positif. Hampir 40%. Ya ini lonjakan yang luar biasa memang, kan? Itu data Juli terakhir, Juli kemarin ya, itu paling banyak. Jadi memang aduh gimana lah. Begitulah kondisinya kita sekarang. Kan sama dengan di tempat-tempat lain juga seperti itu kan? Betul. Bu, kemudian Bu, untuk orang yang ingin mendapatkan pelayanan itu
PCR misalnya. Itu gimana prosedurnya Bu kalau orang mau Mandiri. Ya, mungkin yang mandiri. Kalau pasien mandiri itu mendaftar ya bisa lewat HP, bisa ditelepon loket PCR kami atau dia bisa datang sendiri ke loket PCR. Jadi nanti menunggu admin kami, kemudian di situ ada di data identitasnya kan, karena identitas ini harus betul karena kita setiap hari melapor di Bignar. Bignar itu adalah data new all record seluruh Indonesia. Jadi memang harus betul-betul mendata secara nasional ya. Itu harus didata secara nasional. Jadi identitasnya harus betul, kemudian diberikan label. Setelah itu nanti diarahkan untuk ke tenda swab. Label yang dikasih itu akan ditempel di VTM tabung untuk kita swab ya, sampelnya kita masukkan di situ seperti itu, dan kita beritahu kapan selesainya biar mereka tidak komplain. Itu sampai ini berapa hari berlaku ininya? Iya, itu berapa hari kalau? Kita kasih tahu jadinya hasil itu misalnya 2 sampai 3 hari lah gitu ya, kita kasih tahu. Tapi bisa lebih cepat daripada itu. Bisa lebih cepat dari itu. Kadang kita kerja hari ini malam sudah selesai. Nah, untuk yang perjalanan sekarang maksudnya kan. Untuk yang perjalanan itu transportasi udara kan 2 kali 24 jam. Jadi kita memang memberikan prioritas kepada mereka. Jadi di saat kita swab mereka bilang, "Saya mau berangkat." Oke, Anda prioritas. Insya Allah nanti malam jadi. Nanti malam jadi. Swab diambil hari ini kan. Kemudian jadi sebentar malam kan masih bisa berlaku 2 kali 24 jam. Hitungannya hari ini sampai lusa itu 2 kali 24 jam. Beda lagi biayanya itu? Enggak, kita sama semua. Sama ya. Berarti berapa Bu biaya untuk PCR itu kalau? Mandiri PCR 900. 900. Itu di rumah sakit Bu ya. Untuk saat ini yang memang bisa juga di daerah-daerah lain memang seperti itu. Enggak, maksudnya untuk pelayanannya hanya ada di rumah sakit atau ada di luar rumah sakit? Kalau PCR hanya ada di rumah sakit Panglima Sebaya, kalau Kabupaten Pasir ini. Kalau yang penerbangan bukan yang anti gen itu ya, bukan pakai PCR ya, harus PCR ya. Kalau sekarang ini transportasi udara memang PCR. Iya, minta PCR. Yang lalu-lalu sebelum ada PPKM ya, PPKM level 3 level 4 memang masih pakai antigen. Tapi kan kalau antigen itu kan untuk waktunya itu 1 kali 24 jam. 1 kali 24 jam. Tapi Bu, kecenderungan kan bisa kelihatan, padahal kalau pada saat pandemi ini kan kalau bisa pergerakan agak dikurangi bukan. Tapi kalau kita melihat orang bergerak kan dari PCR itu kan Bu. Itu gimana Bu kalau dari data yang Ibu pegang itu? PCR mandiri. Pasien mandiri berkurang ya. Iya, jadi memang jumlah keberangkatan itu berkurang. Mereka berangkat memang pada saat-saat ada mungkin keluarganya meninggal ya, mau sekolah seperti begitu. Artinya memang Bu, berkurang untuk keberangkatan. Itu bisa dibaca analisa kalau misalkan permintaan PCR mandiri sedikit berarti itu saya bisa mengartikan bahwa mungkin masyarakat itu sudah paham lah ya. Kecuali memang penting sekali baru. Iya, penting sekali baru berangkat artinya. Itu. Jadi kalau data kok semakin kesini ku lihat kok PCR mandiri makin banyak, itu artinya mereka sudah ada pemahaman. Ya. Mungkin ya sudah kena gelombang ke-1 dulu nggak sadar ya. Nah sekarang ini gelombang kedua, mereka melihat pemberitaan di TV yang luar biasa, banyak angka kematian, ini mereka sadar jadinya. Tapi Bu, kalau misalkan semakin sedikit orang mandiri yang PCR mandiri berarti jarang orang mau jalan gitu, karena kan peraturan sudah ketat. Artinya itu juga senang juga Bu ya kalau PCR mandiri permintaannya terlalu banyak. Tapi kan mereka dihadang di peraturan mereka itu ketat loh. Ketat sekali. Jadi tidak sembarangan itu kalau kita mau melakukan perjalanan. Jadi kan di kita ya juga memang mereka di istilahnya ya ada kayak semacam pengetatan. Nanti di bandara juga pengetatan. Jadi memang link kita itu dari rumah sakit dan di bandara. Jadi kalau yang keluarkan surat-surat palsu itu hati-hati aja. Ini mungkin pelajaran buat mereka yang PCR dan mau jalan Bu ya. Pada saat PCR mandiri ya, orang yang mau jalan,
dia mendapat apa Bu? Mendapat semacam kertas, terus ketika pada saat pemeriksaan di sana kan pasti di sana tahu ini Asli. ya itu gimana kok bisa sampai gitu? Wah, sekarang Mas harus tahu asli yang gampang sekali karena mereka di sana langsung ditanya NIK nomor berapa. Masuk NIK langsung trut positif, nggak jadi aplikasi berangkat. ya. Iya kayak gitu. Iya. Baik, mungkin itu saja Bu pengetahuan tentang PCR ini supaya masyarakat juga mengetahui bahwa dan juga tahu bahwa untuk melakukan perjalanan juga wajib PCR Bu, karena ini juga untuk mencegah ini Bu ya. Karena hasilnya juga lumayan efektif kan, akurasinya tinggi ya dari PCR ya. Baik, pemirsa, itu tadi perbincangan kami dengan Ibu Dr. Susi Sevianti, MKes SPPK. Beliau adalah Kepala Instalasi Laboratorium dan penanggung jawab Laboratorium PCR RSU Panglima Sebaya. Dan masyarakat bila mau PCR bisa langsung datang ke Rumah Sakit Umum Panglima Sebaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat pagi.